Selamat datang pada presentasi strategis mengenai pedoman budidaya tebu giling yang baik atau Good Agriculture Practices. Fokus utama kita hari ini bukan sekedar agronomi konvensional, melainkan bagaimana mengurai interaksi antara kode genetik dan variabel lingkungan. Kita akan membedah penataan varietas berbasis data sebagai pilar utama menuju operational excellence di industri gula modern. Tantangan terbesar industri saat ini adalah yield gap, celah antara hasil aktual di lapangan dengan potensi biologis maksimum tanaman. Untuk menutup celah ini, kita memerlukan 4 intervensi teknis. Pertama, pemetaan tipologi lahan melalui pendekatan G kali X. Kedua, orkestrasi komposisi kemasakan untuk menjamin continuous supply. Ketiga, adaptabilitas mekanisasi. Dan keempat, mutlaknya ketersediaan serta kemurnian bibit unggul. Dalam sains pemuliaan, potensi maksimum hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi antara genotip dan lingkungan. Menggunakan pemodelan statistik tingkat lanjut seperti AMMI dan GGEB-plot, kita menggeser paradigma. Dari sekedar mencari varietas dengan potensi teoretis tertinggi, menjadi mencari varietas dengan stabilitas performa tertinggi di berbagai realitas lapangan, baik lahan irigasi maupun lahan kering masif. Setiap blok memiliki identitas unik. Kita melakukan audit teknis pada kapasitas retensi air, tingkat salinitas, profil pH, hingga keragaman mikrobioma tanah. Hasil dari algoritma pencocokan ini memungkinkan kita meminimalkan risiko gagal panen akibat cekaman abiotik, seperti kekeringan ekstrim atau genangan, sekaligus menstabilkan rendemen di seluruh unit produksi. Efisiensi pabrik sangat bergantung pada konsistensi raw material. Menanam monokultur secara luas adalah resiko operasional masif. Melalui kurva kemunduran kemasakan berdasarkan studi Sasri, kita mengatur proporsi varietas masak awal, tengah, dan lambat. Tujuannya, mempertahankan grafik rendemen tetap berada di zona optimal selama periode giling Mei hingga November. Berikut adalah portofolio varietas unggulan kita. Di segmen masak awal, kita mengandalkan PS881 dan PS862 yang memiliki toleransi tinggi terhadap cuaca. Sebagai perbandingan dengan benchmark global seperti varietas dari Brasil dan Australia, kita terus melakukan uji adaptasi pada varietas seperti bulu lawang dan PS864 yang menjadi backbone karena keseimbangan tonase dan rendemennya yang superior. Mekanisasi penuh adalah masa depan. Namun, mesin memerlukan syarat biologis. Varietas harus memiliki sifat erectness atau tumbuh tegak, serta keseragaman batang yang tinggi. Hal ini bertujuan memaksimalkan efisiensi unit pemotong dan meminimalkan losses akibat stabel atau tunggul yang tertinggal di lahan. Tanpa varietas yang adaptif mekanisasi, biaya operasional akan membengkak. Aspek yang sering terabaikan adalah ratonability. Sistem perakaran harus memiliki ketangguhan mekanis untuk menahan kompresi tanah dari roda traktor dan harvester. Kita memastikan bahwa produktivitas tebu keperasan tidak mengalami penurunan drastis pada siklus tahun berikutnya, guna menjamin keberlanjutan cash flow dan efisiensi biaya bongkar ratun. Kebijakan korporasi kita sangat tegas, toleransi nol terhadap off-types. Bibit yang tercampur adalah pembunuh rendemen yang tidak terlihat. Ketidakmurnian genetik menyebabkan jendela kemasakan menjadi tidak seragam, di mana ada batang yang lewat masak dan ada yang belum masak secara bersamaan. Tanpa kemurnian 100%, proyeksi rendemen di atas kertas tidak akan pernah terwujud di lapangan. Kita mentransformasi sistem pembibitan konvensional menjadi multiplier funnel yang sistematis, dimulai dari kultur jaringan untuk jaminan bebas patogen sistemik hingga penggunaan sistem single bud chip untuk akselerasi multiplikasi secara eksponensial. Bibit sehat adalah kontributor senyap dalam pelebaran yield gap yang harus kita kendalikan sejak dini. Implementasi di lapangan didukung oleh 4 pilar digital. Sistem keterlacakan berbasis GIS untuk audit blok, rekomendasi nutrisi spesifik varietas, manajemen resiliensi iklim, serta sinergi pengendalian hama terpadu yang memanfaatkan morfologi tanaman, seperti kekerasan kulit batang, untuk menekan serangan penggerek secara alami. Sebagai kesimpulan teknis, penataan varietas unggul tidak dapat berdiri sendiri.
Ini adalah sebuah ekosistem interlocking. Penataan varietas adalah kunci yang mengunci seluruh elemen, mulai dari sains GXE, tata kelola pembibitan, hingga sinkronisasi mekanisasi berat dan rantai pasok pabrik. Inilah esensi dari integrasi end-to-end untuk mencapai tonase kristal gula yang profitabel. Transformasi agrikultur presisi dimulai dari penataan varietas. Ini bukan sekedar aktivitas rutin, melainkan intervensi strategis korporasi untuk mengunci potensi biologis dan memastikan efisiensi bisnis jangka panjang. Mari kita jadikan data sebagai kompas dalam setiap keputusan di lapangan. Terima kasih.